Peperangan yang melibatkan Israel di Gaza, Lebanon, Yaman, dan Suriah dalam 1 tahun terakhir telah membuat aktivitas ekonomi di negara Zionis itu melemah. Tercatat, Israel telah mengalami gelombang kebangkrutan dengan sejumlah besar warga juga memutuskan untuk lari dari negara itu. Menurut laporan laman Turki, Anadolu Agensi, biaya ekonomi dari serangan mematikan Israel di Gaza diyakini mencapai lebih dari 67 miliar US dollar atau 1.047 triliun rupiah. Di sisi lain, ekonomi Israel tumbuh hanya 0,7% pada kuartal kedua tahun 2024, jauh di bawah perkiraan 3%. איזה תורות הולכים פה בנתב"ג, משהו מטורף. Israel saat ini tengah diselimuti kengerian akibat ulahnya sendiri yang memantik api pertempuran dengan perlawanan Hizbullah Lebanon. Lebih dari 1,5 juta warga Israel dilaporkan bersiap melarikan diri ke luar negeri untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Menanggapi hal tersebut, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengemis kepada warganya agar tidak meninggalkan Tel Aviv. Dikutip dari Anadolu via Tribun News pada Jumat 28 Juni 2024, hal itu dibeberkan oleh Bennett pada Rabu kemarin. Beberapa waktu lalu ia mendapat laporan bahwa seorang insinyur jenius di bidang perangkat lunak beserta keluarganya meninggalkan Israel. Mereka memilih untuk bertolak ke Eropa sebelum tahun ajaran baru dimulai pada awal September mendatang. Bennett mengaku sedih melihat warga dan tokoh-tokoh penting Israel meninggalkan negaranya sendiri. Otoritas Kependudukan dan Imigrasi melaporkan lebih dari 1,5 juta warga Israel meninggalkan negaranya. Kondisi itu terjadi sejak perang pecah pada awal Oktober 2023 silam. Tercatat setidaknya sekitar 550.000 orang melakukan pelarian sementara ke luar negeri selama perang masih berlangsung. תראו איזה תורות הולכים פה בנתב"ג, משהו מטורף. מה זה, עומס כזה נראה לי הרבה. Hever kemudian menambahkan investasi asing telah mengering dengan lebih dari 85.000 orang keluar dari angkatan kerja dan 250.000 lain yang mengungsi. Hever mengatakan jumlah orang yang pergi ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Israel. Hever mengatakan lebih dari 46.000 bisnis telah bangkrut selama perang ini. Ia juga menyebut bahwa tidak ada investasi yang masuk sejak perang Israel pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Dari Anadolu, hal itu dituliskan oleh mantan Perdana Menteri Israel yakni Naftali Bennett pada Rabu 26 Juni yang meminta warganya agar tidak meninggalkan Israel. Pasalnya beberapa waktu yang lalu, Naftali mendengar seorang insinyur perangkat lunak jenius Israel dan keluarganya meninggalkan Tel Aviv. Mereka memilih untuk bertolak ke Eropa sebelum tahun ajaran berikutnya pada awal September. Naftali mengaku sedih melihat warga Israel dan tokoh-tokoh penting meninggalkan negaranya sendiri. Otoritas Kependudukan dan Imigrasi melaporkan lebih dari 1,5 juta warga Israel meninggalkan negaranya. Kondisi itu terjadi sejak awal Oktober 2023 silam. Tercatat 550.000 orang melakukan pelarian sementara selama perang tersebut. Hever kemudian menyebut satu-satunya hal yang mencegah keruntuhan total ekonomi adalah bahwa kegiatan usaha harus-menerus terus bekerja.
tak peduli dengan situasi perang yang justru makin genting. Walau begitu, Hefer kemudian juga melanjutkan bahwa Israel juga saat ini sedang menghadapi sanksi dunia. Ia menyusul keputusan Dewan Keamanan PBB serta Mahkamah Internasional yang meminta agar Tel Aviv menghentikan serangannya ke Gaza. Perang Israel sendiri dimulai saat milisi Gaza Palestina, Hamas, menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Hal ini memicu kampanye militer membabi buta negeri Zionis ke wilayah kantong Palestina itu, di mana manuver ini telah menewaskan hampir 42.000 warga sipil Gaza. Bab utama ekonomi Israel pada kuartal 3 2024 masih tumbuh sebesar 1,8%. Adapun penurunan ini didorong oleh penurunan konsumsi swasta sebesar 26,9%. Investasi tetap di sektor usaha juga anjlok 67,8% karena pembangunan sektor perumahan berhenti. Di sisi lain, Bank of Israel memproyeksikan konflik berkepanjangan akan membuat Israel menelan rugi sekitar 70 miliar dolar AS atau lebih dari 1.000 triliun rupiah pada akhir 2025. Jumlah tersebut setara dengan 13% PDB. Bank of Israel memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 ini menjadi 2% dari sebelumnya 3%. Ketegangan ini kemudian meluas karena Israel juga melancarkan serangan ke Lebanon untuk menumpas Hizbullah dan juga terus menyerang Israel Utara sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas. Aksi ini pun menarik Iran untuk ikut dalam perperangan dengan melontarkan ratusan rudal ke Israel pada pekan lalu. Sejumlah milisi seperti Houthi di Yaman serta sejumlah kelompok pro-Iran di Irak juga melontarkan hal serupa untuk menekan Tel Aviv.